Sebenarnya dirindukan cuma satu sih, teman-teman ngerinduin panggung. Kawan-kawan ini hanya beberapa bertemu untuk sebatas latihan aja untuk di sanggar sendiri. Kalau menggarap lagu selalu latihan. Mau ada Joe mau kagak, rutin latihan gitu. Gambang Kromong merupakan bukti dari pluralisme yang ada di kota Jakarta. Kesenian ini menggabungkan kesenian yang berasal dari beragam etnis, yaitu masyarakat Tionghoa dan masyarakat Betawi. Alunan melodi yang merdu dari Tehyan, berbalut ritme yang khas dari suara gambang, ditambah dengan pukulan gong yang tegas, menciptakan sebuah simfoni unik yang tak lekang oleh waktu. Meski tergerus oleh modernitas zaman, eksistensi kesenian Gambang Kromong dapat bertahan. Awalnya, Gambang Kromong merupakan orkestra musik yang hanya dimainkan oleh orang-orang Tionghoa di Batavia pada akhir abad ke-19. Menggunakan alat musik Tehyan dan Koh Ahyan sebagai yang utama, diiringi dengan suling dan kecrek. Seiring berjalannya waktu, penambahan alat musik yang berasal dari Jawa pun dilakukan dengan memadukan gambang dan juga kromong sebagai pengiringnya. Kedua alat musik ini merupakan bagian dari alat musik gamelan. Untuk melengkapinya, digunakan juga gong, kempul, dan gendang. Orkestra tradisional hasil akulturasi multi etnis ini pun berkembang pesat di ibu kota karena mampu menghibur masyarakat. Di masa sekarang, keberadaan para seniman Gambang Kromong pun masih dapat ditemukan di wilayah Jakarta. Khususnya di wilayah Jakarta Selatan, ada beberapa sanggar seni yang berusaha mempertahankan dan melestarikan kesenian tradisional asli Betawi ini. Nama saya Abdul Wahab, saya dari Gambang Kromong Sinar Muda. Saya ini memulai Gambang Kromong Sinar Muda itu setelah lulus sekolah tahun 2005, 2006. Tepatnya sih untuk komplitnya itu 2008. Motivasi saya tuh, semangat saya waktu itu karena di kampung saya sendiri ini untuk senian Gambang Kromong, lenong atau palang pintu pada waktu itu tidak ada. Jadi saya merekrut kawan-kawan, awalnya merekrut kawan-kawan yang dari sekolah, pada waktu itu belajar saya merekrut. Akhirnya sekarang saya mendidik adik-adik saya, ponak-ponakan saya itu yang sekarang sudah bisa ikut gabung bersama saya. Yang Jakarta terbentuk sejak tahun 2010 ya, dari hasil pelatihan ya, alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap berdiri. Kita ngebina namanya Gambang Kromong, kita namanya ngebina ondel-ondel, kita ngebina namanya tarian Betawi, khusus untuk tarian Betawi kayak gitu. Jadi sekarang alhamdulillah udah banyak kita punya anak buah, udah tampil di mana-mana. Pertama kita itu Gambang Kromong, mesti berkembang dari Gambang Kromong, kita terus berkembang ke tarian, ke ondel-ondel, akhirnya berkembang lagi ke palang pintu kayak gitu. Jadi awalnya memang Gambang Kromong. Sejarah Setia Muda awalnya itu berdiri kira-kira tahun 93. Waktu itu ulang tahun Indonesia Mas, saya didatengin RW sama RT karena waktu itu ulang tahun Indonesia Mas harus semua ngadain karnaval. Nah, saya didatengin RW itu suruh mengadakan karnaval di truk, itu pakai truk ya. Saya punya ide, artinya saya bisa musik. Saya coba, saya minjem alat Gambang Kromong Naga Putih.
saya sewa tuh latihan lagu-lagu nasional. Blablabla. Setelah selesai, karena apa, anak-anak yang saya ajak latihan lagu-lagu nasional ini di karnaval itu merasa ketagihan. Udah nih, latihan gambang kromong yuk, enak coba main gambang kromong. Awalnya itu terus latihan tiap minggu sekali. Nah, tanggal 1 Oktober itu diresmikan lah dari Sudin Kebudayaan, karena di sini sanggar ini benar-benar sanggar untuk berlatih gambang kromong, selalu menggarap lagu, selalu latihan, mau ada job mau kagak rutin latihan begitu. Pelestarian gambang kromong terus dilakukan dengan mencari talenta-talenta baru. Meski tradisional, banyak anak muda yang menaruh minat untuk mempelajari alat musik gambang kromong. Mereka dengan serius belajar beragam alat musik tersebut. Mencintai kebudayaan Betawi menjadi motivasi utama mereka untuk melestarikan musik gambang kromong. Satu, saya ngelihat peluang di anak muda zaman sekarang itu kan nggak banyak yang mencintai budaya, terutama budaya Jakarta ya, kebudayaan kita sendiri. Kebanyakan tuh anak muda genre musiknya ada yang pop, ada yang blues segala macam, jazz. Saya ngeliat peluang di situ. Selain saya awalnya saya ikut ekstrakurikuler gambang kromong di 253, saya ngeliat ini tuh peluang yang besar banget buat saya. Nah, anak muda jarang kan yang bisa main kongahyan. Pertama tuh saya dulu dijulukin sama di luar nih, saya pernah dapat julukan main kongahyan paling muda dulu. Pandemi COVID-19 yang saat ini menyerang dunia juga turut mempengaruhi kegiatan para seniman gambang kromong. Beragam kegiatan seperti penampilan di atas panggung yang biasanya rutin dilaksanakan saat ini sangat terbatas. Meski terbatas, semangat untuk terus melestarikan orkestra musik asli Betawi ini sangat tinggi. Para pemain masih terus latihan dengan menerapkan protokol kesehatan, penggunaan masker, menjaga jarak, dan membatasi jumlah peserta latihan menjadi hal utama yang diterapkan oleh setiap sanggar. Kendalanya ya memang kita untuk perform dan jam terbang kawan-kawan berkurang. Mungkin kawan-kawan ini hanya beberapa bertemu untuk sebatas latihan aja untuk di sanggar sendiri. Sebenarnya dirindukan cuma satu sih, teman-teman ngerinduin panggung. Jadi kita kalau ini kangen banget sama panggung, gitu. Kapan kita bisa manggung lagi gitu ya? Kapan kita bisa ya terbuka lagi, main di sana, main di sini. Kan manggung itu kita dapat dari acara hajatan ke hajatan, seperti itulah. Kemudian dari acara Sudin kasih kita job. Pokoknya acara yang paling kita kangen ini kangen panggung. Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk mendukung sanggar-sanggar gambang kromong di wilayah Jakarta Selatan agar bisa terus mengembangkan potensinya. Sinergi antara pemerintah dengan seniman harus terus terjaga dengan satu tujuan, yaitu melestarikan kebudayaan Betawi di tengah modernitas ibu kota. Tangkapan saya sangat bagus, karena untuk kesenian gambang kromong khususnya kita yang ada di kampung atau di daerah ini termasuk terpantau dan terlihat oleh pemerintah yang menangani hal tersebut. Harus bersinergi, harus komitmen perda pelestarian budaya Betawi itu harus komitmen. Yang nggak cuma sekedar di atas kertas, tapi komitmen sampai ke tingkat RT,